Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Siapa yang nyangka kalau pekerjaan sebagai ART yang kelihatannya sederhana justru menyimpan kisah yang sangat gelap dan juga mengerikan. Soalnya ternyata nih guys, banyak kasus-kasus pekerja rumah tangga yang berujung meninggal dunia karena disiksa sama majikannya. Gak percaya ya kalian? Dan kali ini guys, kita akan bahas 3 di antaranya yang paling mengerikan serta tidak masuk akal. Hai, gua Andre dari calon sarjana. Mending langsung aja kita bahas guys. Nomor 3, Etika Siti Nurhasikin. Pernah gak sih kalian tuh nonton TV terus ngelihat sosok yang kelihatannya baik, ramah, murah senyum, dan kalian tuh ngerasa, wah orang ini pasti aslinya baik tuh. Itulah teman-teman yang dirasain penonton di Malaysia dan juga Indonesia sama seorang finalis MasterChef Malaysia kali ini. Di layar kaca, dia ini tuh koki yang tenang, menawan, dan selalu tersenyum ya. Tapi gimana kalau gue bilang di balik senyum manis itu guys, ada sosok monster yang akan bikin kalian merinding. Inilah kisah Etika Siti Nurhasikin. Ya, kalau teman-teman sempat nonton MasterChef Malaysia Season 2, gue yakin wajahnya familiar deh. Cuma kali ini, namanya terkenal bukan karena masakannya ya. Dia justru jadi tambah viral karena suatu hal yang sangat mengerikan. Ada yang tahu nggak? Wanita ini justru harus ngerasain dinginnya ubin penjara karena telah menyiksa dan juga membunuh asisten rumah tangganya sendiri. Dan yang bikin orang Indonesia makin geram adalah karena korbannya katanya berasal dari Indonesia. Oke, dari sini gue coba jelasin deh guys, kronologinya seperti apa ya. Etika jelas bukanlah orang sembarangan teman-teman. Apalagi kalau ngomongin soal kulinernya Malaysia. Dia pernah jadi salah satu finalis MasterChef Malaysia, yang artinya dia tuh punya publikasi, reputasi, dan exposure sebagai sosok yang dikenal oleh masyarakat luas. Tapi ya semua itu runtuh teman-teman waktu skandal besar ini berhasil terbongkar. Korbannya adalah Nur Afia Daeng Damin, seorang perempuan berusia 28 tahun yang lahir di Sulawesi Selatan, Indonesia. Cuma ini nih guys yang banyak orang salah. Afia memang lahir di Indonesia tapi status kewarganegaraan dia tetap Malaysia ya. Sehingga mungkin ya dia cuma numpang lahir aja di Indonesia teman-teman. Jadi bisa disimpulkan kalau dia itu bukanlah warga Indonesia ya. Nah, si Afia ini kerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga di rumah Etiwa yang ada di Ember Tower, Malaysia. Semuanya awalnya baik-baik aja guys kelihatannya. Mungkin karena ART kerjanya juga di dalam rumah terus kali ya, sehingga sebenarnya tidak ada yang tahu tuh gimana kabarnya. Cuma semua kejadian tragis ini berlangsung antara tanggal 8 sampai 11 Desember tahun 2021. Jadi awalnya Etika tuh dan juga mantan suaminya yaitu Muhammad Amri Yunus datang ke kantor polisi buat bikin laporan bahwa ART-nya itu guys meninggal dunia. Mereka bilangnya sih korban udah beberapa hari nggak enak badan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, saat polisi tiba, mereka jelas langsung tahu tuh kalau ini bukanlah kematian biasa. Kondisinya sangat mengenaskan banget teman-teman. Tubuhnya penuh luka lebam, beberapa giginya hilang, dan kepalanya dicukur habis sampai botak. Terus anehnya nih, selama korbannya sakit, kok nggak ada keluarganya yang dihubungin atau dikasih kabar ya? Bener-bener teman-teman, tidak ada komunikasi sama sekali. Makanya keluarganya mulai curiga lah tuh. Ya mereka soalnya tuh yakin banget teman-teman kalau Afia selama ini sehat dan nggak pernah punya riwayat penyakit yang parah. Kok malah tiba-tiba bisa meninggal? Apalagi waktunya juga cepet banget kan? Bahkan saat itu guys, dokter juga bisa mastiin tuh kalau luka-luka ini bukanlah karena jatuh atau sakit biasa, tapi luka akibat dari trauma berkepanjangan dan juga kekerasan. Dari sinilah kasusnya mulai berkembang. Polisi Malaysia jelas nggak tinggal diam aja. Mereka langsung mengecek lebih dalam termasuk nyita HP punya Etiwa dan juga suaminya itu. Di handphone mereka ditemukan ada video dan juga foto-foto waktu penyiksaannya terjadi tuh teman-teman. Iya, kalian nggak salah dengar. Ini semua direkam waktu mereka menyiksa ART-nya sendiri. Kabarnya videonya sih nggak manusiawi teman-teman karena korbannya tuh dipukul pakai tiang besi, tampar, tendang, bahkan disiram air panas juga. Yang bikin tambah ngeri, kejadiannya ternyata nggak cuma sekali 2 kali doang, tapi kekerasan ini emang sering dilakukan teman-teman. Nah, terus salah satu hasil dari visumnya yang paling mengerikan dan juga biadab adalah soal giginya si ART ini. Soalnya ternyata beberapa gigi Afia yang telah hilang dan juga dari luka di gusi serta rahangnya, para dokter sih yakin tuh kalau gigi ini dicabut secara paksa. Dan alat yang diduga tuh dipakai untuk nyabut tentu bukanlah alat medis kayak di dokter-dokter ya, tapi tang yang biasa dipakai untuk menyabut paku ataupun baut. Gila kan? Dicabut giginya pakai alat yang bener aja udah sakit guys. Apalagi juga harus dibius kan kadang-kadang.
Lah gimana rasanya itu dicabut pakai tang dan tanpa obat bius? Ya selain itu teman-teman juga harus tahu nih kalau ada luka bakar serius di beberapa bagian tubuh, di mana guys ini diduga karena siraman air panas atau ditempelin sama besi panas gitu ya. Luka kayak begini juga masalahnya nggak cuma satu ataupun dua, tapi banyak banget guys di badannya. Dari ujung kaki nih sampai ke ujung kepala pasti ada aja deh lukanya. Dari sini muncullah pertanyaan besar tuh teman-teman. Kenapa Etika dan juga suaminya bisa sekejam itu? Bahkan selama proses penyelidikan tidak ada bukti-bukti yang ditemukan kalau Afia ini pernah melakukan kesalahan berat teman-teman. Dia nggak pernah mencuri, nggak pernah nyakitin anak majikannya, atau hal-hal ekstrim lainnya deh. Jadi bisa dibilang kekerasan ini tuh ya semuanya murni karena tersangkanya memang pengen aja guys. Terus dari keterangan suaminya waktu Etika lagi ngalamin tekanan mental yang berat banget tuh guys, mulai dari masalah pekerjaan sampai hubungan rumah tangga mereka, tapi bukannya balik ke Tuhan atau cari pertolongan para profesional, dia malah milih tuh untuk ngelampiasin semuanya itu ke ART-nya sendiri. Padahal mbak ini ya nggak salah apa-apa. Tentunya guys, setelah semua bukti-bukti terkumpul, Etika dan juga mantan suaminya langsung lah tuh ditangkap sama polisi. Mereka dijerat dengan pasal 302 KUHP Malaysia tentang pembunuhan yang bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Setelah beberapa persidangan pun, pengadilan Malaysia akhirnya menjatuhkan vonis 34 tahun penjara untuk masing-masing pelakunya. Jadi pokoknya sisa hidup mereka berdua akan dihabiskan di balik jeruji besi deh. Tapi ya nggak cuma itu teman-teman, karena khusus untuk suaminya, hakim ngasih hukuman tambahan berupa 12 kali cambukan juga. Tapi di sini bukan berarti Etika tuh dapat keringanan ya. Hukuman cambuk ini soalnya memang dikasih untuk cowok-cowok doang ya kalau di Malaysia. Ya banyak banget kan pelajaran yang harus diambil setelah kasus ini guys. Bahkan beberapa organisasi HAM dunia juga pada langsung protes tuh supaya sistem perlindungan pekerja rumah tangga di Malaysia ini haruslah diperketat. Ya soalnya kekerasan kayak begini kan kejadiannya bukan cuma sekali dua kali doang ya, tapi sering guys. Nomor 2, Adelina Lisau. Niatnya cari rezeki di negeri orang tapi berakhir tidur di garasi dan bareng anjing pula. Alasannya? Karena luka-luka bernanah di tubuhnya itu dianggap akan mengotori lantai rumah majikannya. Ini bukan dongeng ya, tapi akhir tragis dari kisah seorang ART yang bernama Adelina Sau. Mungkin kita kenal dulu kali ya guys, siapa sih orang ini? Jadi, dia ini tuh adalah gadis yang sejak 15 tahun aja sudah berani merantau ke Malaysia demi satu mimpinya tuh. Dia pengen banget keluarganya tidak miskin lagi. Bahkan karena usianya belum cukup, dia sampai terpaksa tuh palsuin KTP-nya jadi 21 tahun agar bisa kerja sebagai ART ini. Nah, sejak awal posisinya ini bisa dibilang udah sangat rentan teman-teman. Dia masuknya lewat agen ilegal ya, dimana artinya tidak punya izin kerja resmi, terus juga tanpa asuransi dan tanpa perlindungan hukum juga. Dan gadis ini sendirian di negeri orang teman-teman. Sampai akhirnya tibalah tanggal 10 Februari 2018. Waktu itu tetangganya di sekitar rumah majikan Adelina mulai curiga, soalnya sering banget tuh guys ada suara orang nangis kayak orang yang lagi kesakitan. Akhirnya laporlah orang-orang ini ke polisi. Nah, saat petugas datang, mereka justru ketemu sama pemandangan yang mengerikan teman-teman. Bayangin guys, Adelina sudah duduk lemas di garasi rumah bareng seekor anjing. Badannya kotor banget, mukanya tuh bengkak-bengkak semua, dan tangan serta kakinya pada bernanah. Terus meskipun kondisi sudah separah itu guys, dia tetap dipaksa kerja tanpa istirahat dan tanpa pernah dibawa berobat juga. Makanya bayangin deh, sejahat apa kan itu majikannya? Orang normal mana sih yang model kayak begini guys? Nah, saat akhirnya dilarikan ke rumah sakit, Adelina bahkan ketakutan saat mau diberi makan tuh teman-teman, karena dia takut dimarahi sama majikannya. Tragisnya, hanya 1 hari setelah diselamatkan, tubuh Adelina ini akhirnya menyerah. Dirinya meninggal dunia karena kegagalan organ akibat anemia parah dan juga infeksi dari luka-luka yang tidak pernah diobati. Jadi setelah kematian tragis Adelina, siapa yang menurut kalian itu pantas untuk menjadi tersangkanya? Udah pasti majikannya kan? Memang guys, awalnya semua bukti itu mengarah ke majikannya, yaitu seorang wanita bernama Ambika Mashan kali ini nih. Bahkan dia juga sempat ditahan serta dapat pasal 302 KUHP Malaysia tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati ya. Publik dan juga pemerintah Indonesia berujung lega teman-teman, karena sepertinya keadilan tuh akan ditegakkan. Tapi
Disinilah gongnya teman-teman. Cerita yang sudah tragis ini malah jadi makin bikin naik darah. Di tengah jalan nih, jaksa penuntut umum yang mana adalah orang yang seharusnya berjuang menghukum pelakunya kan, malah tiba-tiba tuh guys minta pengadilannya untuk membebaskan si tersangka ini. Karena katanya Ambika ini udah tua guys, 60 tahun umurnya, dan udah mulai sakit-sakitan juga. Yang lebih gilanya lagi, pengadilan mengabulkan dengan status bebas murni teman-teman. Yang artinya apa? Ambika bebas secara total. Kasusnya ditutup selamanya dan dia tidak akan pernah bisa diadili lagi untuk kejahatan ini. Titik teman-teman. Tentu keluarga dan juga pemerintah Indonesia nggak tinggal diam lah. Mulai dari pemerintah, LSM, anggota parlemen nih, sampai para warga biasa marah semua guys. Soalnya ini bukan cuma masalah hukum tapi juga soal kemanusiaan ya. Menteri Tenaga Kerja kita waktu itu bahkan langsung datang tuh ke Malaysia dan juga protes ke Jaksa Agungnya, dimana bahkan bilang kalau ini adalah simbol bagaimana pekerja migran kita tidak dapat perlindungan yang seharusnya teman-teman. KJRI Penang juga nyatanya berjuang mengurus hak-haknya Adelina ini, termasuk gajinya tuh yang belum dibayar dan kompensasi untuk keluarga. Ya, uang kompensasi sebesar 220 juta rupiah memang berhasil didapat teman-teman. Tapi semua orang tahu lah, uang tidak akan pernah bisa mengganti nyawanya si Adelina. Dan mau tahu nggak fakta apa yang lebih menusuk hati? Dari tahun 2014 sampai dengan 2021, ternyata ada lebih dari 550 pekerja migran asal NTT yang pulang ke Indonesia dalam peti mati semua. Iya guys, sebagian besarnya adalah korban kayak si Adelina ini. Pada akhirnya kisahnya ini guys menjadi pengingat pahit ya. Di dunia yang tidak adil ini, hukum yang seharusnya jadi pelindung terakhir terkadang bisa tumpul juga ya. Yang kuat seringkali menang dan yang lemah hanya bisa kita kenal. Nomor 1, Erwiana Sulistianingsih. Oke, di kasus yang terakhir ini guys, mungkin nggak separah kayak sebelum-sebelumnya sampai meninggal ya. Cuma apa yang dialami sama Erwiana Sulistianingsih ini tetap gak kalah mengerikan sih. Namun, siapa orang ini? Jadi guys, dia itu adalah seorang perempuan asal Ngawi, Jawa Timur yang sempet jadi TKW di Hong Kong sana ya. Tapi sebelum kita gali lebih jauh soal kasusnya, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya itu kenapa dia mutusin jadi TKW ya. Dia ini guys tumbuh di keluarga yang sederhana banget, dimana bahkan ayahnya kerjanya serabutan. Nah, setelah lulus dari SMA, dia punya satu mimpi guys. Erwina ini mau kuliah dan juga jadi seorang akuntan. Ya, buat dia ini tuh adalah mimpi yang sebenarnya sangat sulit. Soalnya gara-gara kondisi ekonomi keluarganya ini, mimpinya itu pun harus ditunda. Makanya dia mutusin lah guys untuk jadi TKW. Ya, dengan harapan besar, dia berangkat lah tuh pada tahun 2013. Tapi sayangnya guys, mimpi indahnya berubah menjadi neraka di sebuah apartemen mewah di Hong Kong sana tuh. Jadi selama 8 bulan, dia ini bekerja untuk majikan yang bernama Lau Wan Tong. Apa yang dialami di sana? Pertama, dia kerja 21 jam dalam sehari. Waktu istirahat dan juga tidurnya itu hanya beberapa jam saja teman-teman. Dimana seringkali juga di lantai tanpa pakai alas. Lalu kalau dianggap lambat ataupun salah, pukulan dari gagang sapu, penggaris, sampai gantungan baju jadi menu harian deh sama ini orang. Bahkan Erwina nggak pernah dapat libur dan jatah makannya juga dibatasin hingga sering kelaparan serta badannya mulai penuh dengan luka-luka serius. Ya meskipun sudah luka kayak begini, apakah majikannya peduli? Enggak, luka-lukanya nggak pernah diobatin teman-teman, yang bikin jadi busuk secara pelan-pelan. Kebayang nggak kalian tuh tetap harus kerja meskipun badannya lagi sakit-sakit semua? Ya itulah guys yang dialami sama Erwina ini. Sampai akhirnya kondisinya benar-benar parah. Bahkan dia nggak bisa berdiri sama sekali. Itu pun bukan dibawa ke rumah sakit. Majikannya ini malah justru mencat Erwina dan cuma ngasih uang sekitar 120.000 rupiah untuk dia pulang ke Indonesia. Ya nggak cuma itu guys, dia juga ngancem nih kalau Erwina ini sampai berani buka mulut, maka keluarganya bakal dibunuh tuh katanya. Nah, waktu sampai di bandara Hong Kong, Erwina ini ya udah bener-bener nggak bisa jalan sama sekali. Tapi beruntungnya di sana dia ketemu sama Rianti yang merupakan sesama TKW dari Indonesia. Rianti ini pokoknya tuh adalah malaikat penolongnya guys. Ya melihat kondisinya ngenes banget, Rianti ini ngebantuin sampai tiba di kampung halaman dan langsung ngebawa dia ke rumah sakit juga. Dokter yang meriksa pun kaget bukan main tuh. Soalnya di tubuhnya itu penuh dengan luka bakar, memar, borok, dan bahkan sebagian wajahnya nih juga bengkak-bengkak. Makanya gak lama setelah dari rumah sakit, beritanya pun juga nyebar cepat banget tuh teman-teman. Bahkan kasus ini tidak cuma viral di Indonesia, beritanya jadi
headline internasional soalnya nih. Demo besar-besaran yang diikuti lebih dari 5.000 orang meledaklah tuh di Hong Kong untuk menuntut keadilan. Presiden SBY aja sampai turun tangan teman-teman. Di bawah tekanan internasional, polisi Hong Kong akhirnya bergerak cepat. Lawan Tuk tadi akhirnya berhasil ditangkap ya saat mencoba kabur ke Thailand sana teman-teman. Terungkap pula tuh bahwa Erwiana ini bukan satu-satunya korbannya. Ada beberapa ART lainnya yang mengalami kejahatan serupa teman-teman. Makanya, meskipun diancam dibunuh, Erwiana akhirnya memilih untuk tidak tinggal diam. Dari ranjang rumah sakit, dia memberikan kesaksiannya tuh guys. Dia tahu suaranya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk ribuan TKW lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Dan hasilnya pun berbuah manis teman-teman. Pada tahun 2015, majikannya berujung divonis bersalah tuh. Lalu dihukum 6 tahun penjara dan diperintahkan untuk bayar ganti rugi. Ya, tapi kalau boleh jujur guys, 6 tahun penjara terlalu ringan gak sih? Ya, cuma seenggaknya kasus ini jadi ngebuka mata publik lah ya. Kalau ada loh nih hukuman buat yang suka nyiksa ART-nya. Kerennya lagi guys, majalah Time masukin si Erwiana tadi tuh ke daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia loh, bareng dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Luar biasa kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.